Halo P-Viewers, setelah ini rekan-rekan akan menyaksikan tayangan dari P-View. Untuk rekan-rekan yang baru menonton, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe di bawah ini ya. Pastikan juga untuk di-share ke rekan-rekan terdekat Anda. Happy watching! Halo P-Viewers, selamat datang kembali di P-View by Paramavida Cardania Group. Gimana nih kabarnya P-Viewers? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi bersama saya Kenny yang hari ini akan membahas mengenai bagaimana kita memberikan seseorang negatif feedback dengan baik. Dan sudah hadir bersama saya di sini Bapak Muhammad Yunus sebagai narasumber kita. Langsung saja kita sapa ya. Halo Pak Yunus, apa kabar Pak? Halo Mbak Kenny, kabar alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai nih Pak, boleh dong ceritakan ke P-Viewers dulu. Bapak nih berkecimpung di bidang apa sih? Oke, berkecimpung adalah saya di bidang sumber daya manusia. Jadi ya sekitar 30 tahunan ya, itu ya di 9 perusahaan sebagai praktisi HR. Kemudian saya juga sebagai trainer profesional sampai hari ini. Saya juga sebagai coach, sebagai asesor, sebagai grafologis, kemudian juga sebagai dosen dan juga sebagai lie detector. Wah, mantep banget nih ya P-Viewers pengalamannya. Iseng-iseng aja ya. Oke Pak, untuk mengawali pembahasan kita hari ini nih Pak, boleh nggak sih kita mau tahu nih menurut Bapak apa sih yang dimaksud sama negative feedback itu? Oke, kalau misalnya bicara masalah feedback, itu tentu saja jelas ada kaitannya sama komunikasi ya. Dengan komunikasi tentu saja ada motif-motif yang memang disampaikan ya, informasi, data maupun apapun lewat komunikasi, khususnya juga feedback ya. Nah feedback itu memang ada feedback positif atau negatif gitu ya. Nah kembali lagi bagaimana kita memahaminya. Feedback positif maupun negatif. Ya, feedback sendiri sebenarnya adalah respon ya yang diberikan kepada seseorang, gitu ya. Terutama kalau feedback negatif itu lebih kepada bagaimana menunjukkan kesalahan. Ya, kesalahan dilakukan baik oleh karyawan, anak buah atau tim, kemudian menawarkan rekomendasi untuk perbaikan. Nah, jenis feedback ini memang kadang-kadang sulit diterima gitu ya. Ya tidak mudah. Itu perlu kiat khusus atau strategi atau kemampuan di dalam menyampaikan feedbacknya sehingga bisa diterima dengan baik, sehingga menjadikan ini sebagai perbaikan, pertumbuhan, sekaligus juga bagaimana membangun profesionalisme ya bagi seorang karyawan. Oke Pak, kalau gitu apa aja sih elemen yang perlu dipertimbangkan untuk memberikan feedback negatif ini buat memastikan nih feedbacknya ini diterima dengan baik secara konstruktif? Oke, kalau bicara masalah bagaimana caranya memberikan feedback, elemen apa saja? Pertama adalah masalah waktu. Feedback itu sebaiknya diberikan itu sesegera mungkin. Ketika bawahan kita ataupun di dalam tim gitu ya melakukan kesalahan, sebagai atasan yang baik harus segera melihat bahwa itu harus segera diberikan feedback. Ya intinya adalah segera. Nah yang kedua adalah feedback itu diberikan dengan lebih terperinci, spesifik, juga disertai dengan bukti-buktinya. Jadi kalau misalnya menyampaikan feedback negatif, kemudian juga untuk merekomendasikan perbaikan itu harus spesifik dan berikan buktinya. Yang bisa jadi itu adalah salah satu sumber masalah ketika feedback itu tidak diterima. Karena apa? Tidak spesifik dan tidak ada buktinya. Yang berikutnya adalah fokus kepada perilakunya, bukan pada orangnya. Seringkali atasan itu memberikan feedback tidak dapat terima ya karena memang lebih kepada orangnya, bukan pada perilakunya atau kesalahan yang dia lakukan saat itu dengan pekerjaan itu gitu ya. Lalu sebaiknya menggunakan kata saya
atau misal kami gitu ya, bukan kata kamu atau Anda. Nah contoh misalnya gini, kalau memberikan feedback misalnya gini, bagi misalnya dia atasan merasa kecewa gitu ya dengan kualitas kerja dan sebagainya, jadi bisa disampaikan dengan, saya kecewa bahwa saya tidak bisa memiliki hasil laporan yang berkualitas dari Anda, dari kamu gitu ya. Kemudian saya khawatir laporan ini tidak sesuai dengan apa yang diminta oleh pimpinan gitu ya. Nah kira-kira gitu. Kemudian juga harapan perbaikan. Jadi feedback itu juga harus dikasihkan harapan kita sebagai atasan harus juga clear kepada bawahan, sehingga feedback itu jadi lebih efektif, lebih bermanfaat untuk perbaikan di kemudian hari gitu ya. Nah kemudian juga pilih waktu tempat yang tepat. Feedback itu diberikan itu pada sebaiknya itu adalah hanya si atasan sama bawahan yang bersangkutan. Ya sebaiknya tidak ada orang lain atau anggota tim lain. Kemudian pada waktu yang tepat juga, jangan sampai misalnya dia lagi sibuk-sibuk lagi ngejar deadline, lagi pekerjaan, atau dia lagi demotivasi atau apa gitu, sehingga waktunya nggak tepat, nggak efektif dilakukan. Kemudian juga lakukan dengan tepat. Kemudian dampak yang terjadi kalau misalnya dari feedback itu adalah dampak-dampak perlu dikasih tahu. Yang bersangkutan itu perlu dikasih tahu dampaknya apa, resikonya apa gitu ya. Nah kemudian juga buat itu menjadi konstruktif, artinya adalah menyampaikan apa adanya gitu ya, sesuai dengan data, fakta, bukti dan sebagainya. Kemudian bangunlah spirit kolaborasi. Jadi artinya dari feedback itu adalah kita bisa melihat potensi-potensi, bentuknya adalah kolaborasi dengan catatan bahwa kita bisa menemukan opportunity dari kebaikan dari feedback negatif itu. Nah lakukanlah itu dengan cara yang lebih friendly, lebih bersahabat, lebih menyenangkan, sehingga tidak terkesan timbulnya ada semacam judgment gitu ya. Seperti misalnya atasan memarahi bawahan kayak gitu-gitu. Jadi kesannya terlalu formal, terlalu satu arah dan sebagainya. Jadi buatlah itu menjadi dua arah, kemudian lebih nyaman, lebih bersahabat gitu. Oke, kalau gitu Pak, banyak nih ya profesional itu yang memberikan feedback negatif itu kayak lebih sulit gitu rasanya dibandingin feedback positif nih. Boleh nggak sih Pak berbagi tips gitu, gimana sih strateginya buat para profesional itu memberikan feedback itu yang seimbang gitu antara asertif dan juga menjaga empati gitu. Jadi biar rasa hormat, kepercayaan sama trust sesama rekan kerja itu masih tetap terjalin gitu Pak. Oke, sebenarnya sih dibilang sulit itu tergantung bagaimana kemampuan masing-masing para leader, para atasan gitu ya, para pimpinan itu bagaimana mereka memiliki pemahaman bahwa sulit atau mudah gitu. Itu kembali lagi pada kemampuan masing-masing, kepada mindsetnya masing-masing gitu ya, dan kemudian juga kepada bawahan atau si karyawan yang menerima feedback dan sebagainya, itu bagaimana mindset yang diterima. Itu bisa jadi itu membuat itu menjadi sulit dan sebagainya gitu ya. Sebenarnya itu sederhana saja gitu ya. Pertama adalah bagaimana kita menghormati feedback. Ketika memberikan feedback, kemudian juga orang yang menerima feedback itu juga merespon gitu. Kita menghargai apapun juga feedback yang kita berikan, respon yang diterima oleh kita sebagai atasan itu juga dihargai gitu ya. Kemudian tunjukkan terima kasih. Terima kasih sudah memberikan respon atas feedback yang saya berikan sebagai atasan gitu ya. Jadi ada rasa thankfulnya gitu, rasa terima kasih. Kemudian juga perlu juga memperhatikan hal-hal yang detail. Karena penting sekali detail dan akurat itu penting sekali, sehingga itu memudahkan penerima feedbacknya walaupun itu negatif, itu bisa lebih mudah diterima ketimbang yang masih general, yang memang apalagi tidak jelas gitu ya. Kalau semakin detail, semakin ada buktinya, semakin lebih mudah. Kemudian komunikasikan dengan baik, pastikan bahwa adalah komunikasi itu ya tadi tepat waktu, kemudian lihat situasinya, kondisinya dan sebagainya. Kemudian juga memperhatikan juga dari sisi manajemen waktu. Kalau kelamaan juga nggak efektif juga. Kalau terlalu cepat juga nggak. Jadi benar-benar memang dibutuhkan sesuai dengan porsinya ketika memberikan feedback negatif itu. Ngebahas tentang trust nih Pak.
Menurut Bapak gimana sih caranya supaya kita mengembangkan kepercayaan antar anggota tim nih, yang supaya mereka nih yang kita kasih feedback negatif itu dapat belajar gitu dari feedback yang kita berikan ke mereka? Oke, gini, satu value yang memang yang sebagai fondasi yang sangat mendasar bagaimana suatu hubungan itu lebih mudah, lebih efektif dan sebagainya, itu kembali lagi bahwa kita harus membangun trust dulu, ya. Tim tidak akan terbangun dengan solid, tidak ada empowerment dan sebagainya, atau sampai jadi tim yang sinergi, itu tidak akan. Tim yang perform apalagi, karena apa? Trust itu tidak terbangun. Ya, kalau trust sudah terbangun itu akan lebih mudah. Termasuk juga itu akan memudahkan termasuk juga dalam proses pemberian feedback negatif gitu. Itu akan lebih mudah karena trust sudah terbangun. Orang kalau trust sudah terbangun, ya, itu lebih gampang untuk kita sampaikan, ya. Ya, kembali lagi bahwa feedback negatif itu lebih kepada untuk bagaimana improvement, ya, perlu dilakukan ketika feedback itu diberikan gitu, ya. Jadi kalau misalnya trust itu belum terbangun, otomatis message yang diterima oleh si penerima feedback negatif itu adalah notabene bawahan atau tim itu jadi resisten atau jadi semacam backfire, atau memang ada indikasi mereka kalau belum terbangun bisa jadi ininya terlalu kuat. Bidding rap belum jadi bidding rapport, tapi lebih kepada firewall, atau ada semacam kayak building blocknya terlalu kuat, sehingga apapun yang disampaikan oleh atasannya itu akan di reject sama dia, ya, karena trustnya belum terbangun. Kalau trust sudah terbangun, otomatis feedback apapun termasuk feedback negatif itu diterima dengan baik gitu, ya. Nah, kira-kira gitu. Jadi bangunnya adalah bagaimana kita menciptakan suasana kerja yang memang terbuka, tidak ada diskriminasi, kemudian rasa keadilan bisa diberlakukan, kemudian juga transparan, kemudian komunikasinya lebih bebas untuk menyampaikan apapun gitu, ya, tidak menciptakan kultur kerja atau yang memang kondisi yang memang tadi iklim yang apatis, yang masa bodohan gitu, ya, karena memang kita belum terbangun. Jadi mereka bekerja itu tim itu masing-masing antar anggota maupun bawahan itu saling support, kemudian juga saling trust, kemudian saling mendukung dan sebagainya gitu, ya, sudah terbangun hubungan emosionalnya. Jadi pentingnya itu tadi beberapa hal yang memang harus bangun trustnya, lebih terbuka, lebih empatik, lebih ya kayak gitu, ya. Lebih tidak ada diskriminasi, tidak ada praktek-praktek yang mencederai kepercayaan itu sendiri. Oke, kita pernah dengar nggak sih Pak kalimat kayak tunggu sikon nih, situasi dan kondisi. Menurut Bapak peran apa sih yang dimainkan oleh situasi dan kondisi ini itu dalam efektivitas penyampaian feedback negatif? Oke. Kalau misalnya saya setuju dengan kalimat itu, karena bisa jadi memang itu membantu untuk mempermudah pada saat kita memberikan feedback negatif, apapun negatifnya gitu, ya. Nah, terutama adalah orang yang tepat, kepada orang yang tepat, situasi yang tepat, kemudian kondisi yang tepat, waktu yang tepat, kemudian tempat yang tepat. Itu benar, emang karena gini, kalau misalnya tidak tepat, contoh tidak tepat orangnya, bisa jadi kita jadi tidak produktif, percuma gitu, ya, sia-sia gitu. Kedua adalah pilih waktu yang tepat. Pilih waktunya adalah dalam kondisi yang memang cukup luang, tapi jangan terlalu jauh dari antara memberikan feedback negatif, yaitu kesalahan, misalnya contoh kesalahan gitu, ya, kesalahan kerja itu jangan terlalu jauh, misalnya besoknya atau minggu depannya lebih jauh lagi gitu, ya. Nah, itu sebisa mungkin segera mungkin. Kedua adalah tempat yang tepat, artinya tempat yang tepat misalnya di ruangan tertutup gitu, ya. Kemudian juga lebih spesifik dan juga ada bukti-bukti yang tepat gitu, ya. Kemudian juga buat semacam rencana perbaikan yang tepat, kemudian juga buat dikasih tahu dampak-dampak yang terjadi ketika kesalahan itu terjadi, kemudian dampak perbaikan yang akan dilakukan, dampaknya apa dan sebagainya. Itu yang harus sesuai. Jadi kondisi pendekatan-pendekatan itu yang perlu kita lakukan. Oke, dalam menindaklanjuti memberikan feedback negatif nih Pak, gimana sih caranya supaya kita saat memberikan feedback negatif ini kayak arah
percakapannya ini jadi positif gitu. Terus juga memperkuat hubungan profesional satu sama lain, dalam artian kayak kita tidak awkward gitu setelah ngasih feedback negatif gitu Pak. Oke, ya menurut saya sih bagaimana kemampuan para pimpinan khususnya atasan gitu ya yang notabene sebagai leader itu adalah bagaimana menghargai umpan balik. Apapun yang disampaikan, kita sampaikan, kemudian kita terima feedbacknya dari bawahan atau tim gitu lah. Pertama kita hargain. Itu adalah membangun bagaimana memberikan positif feedback kepada mereka gitu ya, responnya. Kemudian tunjukkan rasa terima kasih, kemudian refleksikan. Jadi feedback yang diterima itu adalah positif, memikirkan bagaimana mencapai perilaku yang lebih positif dari feedback yang diterima. Jadi dari awalnya negatif, kemudian direfleksikan jadi positif karena adanya terima kasih tadi dan sebagainya, apresiasi dan sebagainya. Kemudian bagikan pemikirannya untuk bagaimana perbaikan yang lebih positif dan sebagainya melalui apa? Terrealisasi lewat apa? Tertuang di dalam rencana kerja perbaikan yang lebih baik. Kemudian juga monitoring dan follow up berikutnya. Kemudian juga ada di sini menjadi lebih positif adalah selama perbaikan juga ada proses-proses di mana monitoring dan pendampingan sehingga mereka merasa bahwa apapun yang mereka lakukan, improvementnya, perbaikannya itu benar-benar atasannya turut membantu mensupport penuh gitu ya. Kemudian juga bagaimana pentingnya adalah kemampuan mengajukan pertanyaan, kemudian juga bagaimana membangun menjadi budaya yang lebih positif dalam memberikan feedback sehingga feedback negatif itu adalah lebih berkurang. Yang dihasilkan oleh teman-teman itu adalah dari feedback negatif menjadi positif, kemudian sudah ada perbaikan-perbaikan sehingga menciptakan budaya bahwa negatif-negatif itu sudah berkurang. Ya, jadi artinya adalah negatif itu adalah membantu bagaimana proses perbaikan menjadi feedback yang positif. Oke, jadi ini tergantung pembawaannya ya Pak ya? Ya, jadi tergantung bagaimana atasan itu cukup bijak memproses itu dari feedback yang negatif menjadi positif. Itu juga partisipasi dari tim atau bawahannya yang memang memahami bahwa memang diperlukan feedback negatif untuk perbaikan dia, untuk memperbaiki sehingga dia jadi bisa bekerja dengan produktif dan profesional. Oke, kalau gitu boleh nggak sih Pak kasih saran nih kepada viewers gimana caranya menyampaikan feedback negatif itu secara efektif sambil memastikan tentunya feedback tersebut dianggap konstruktif dan juga membangun kepercayaan dan rasa hormat. Ya, seperti yang tadi dari beberapa pertanyaan dari Mbak Gani tadi, ya menciptakan suasana yang terbuka, kemudian jujur, transparan, kemudian tidak diskriminasi dan sebagainya yang membuat akhirnya feedback itu negatif jadi benar negatif, tidak menjadi positif gitu ya. Nah, jadi bagaimana menciptakan iklim atau budaya umpan balik yang sehat. Saya nggak bilang positif atau negatif, itu sebenarnya positif gitu ya. Semua itu baik gitu ya. Nah, itu lebih sehat. Nah, yang pertama bisa jadi adalah menghindari bagaimana menciptakan lingkungan kerja yang tidak toksik. Nah, itu yang membuat ini lagi cukup trending bagaimana sebenarnya sebagian karyawan itu kenapa dia resign, kenapa dia pindah ke perusahaan lain, bisa jadi karena lingkungan itu ya tadi jadi toksik dan sebagainya. Itu karena tadi pengaruh dari feedback dan sebagainya, bagaimana cara merespon, bagaimana cara memberikan teguran dan sebagainya. Nah, kedua adalah bagaimana membantu tim menjadi efektif dan efisien dalam konteks pekerjaan, produktivitas, target kerja dan sebagainya. Lewat apa? Lewat bagaimana kemampuan memberikan feedback yang baik dari atasannya. Ya, baik itu bisa negatif bisa positif ya, feedback negatif atau positif. Tinggal bagaimana caranya, kemampuannya. Oke, kedua yang terakhir adalah yang ketiga ya, itu adalah bagaimana menciptakan kepercayaan, kejujuran di dalam perusahaan, transparansi dan sebagainya. Dan itu butuh komitmen bersama. Jadi tidak hanya seluruh level karyawan, tapi seluruh pimpinan. Itu terutama adalah bagaimana menciptakan para managerial level atau pimpinan itu menciptakan role model dalam konteks perilaku. Ya, jadi perilaku, attitude dan sebagainya, menciptakan suatu role model atau contoh atau teladan sehingga muncullah
budaya kerja yang tadi saya bilang, budaya kerja umpan balik gitu ya. Artinya semua orang itu merasa nyaman, merasa bebas mengungkapkan apapun, termasuk atasan memberikan feedback apapun, termasuk bawahan atau karyawan saling memberikan feedback yang tujuannya adalah ada positive point di situ. Ada hal yang baik yang dicapai di dalam feedback itu. Nah, begitu cerita. Oke, berarti tetap ya Pak, penyampaian feedback negatif ini harus cara baik ya supaya jatuhnya tidak menyudutkan gitu. Ya, jatuhnya jadi kontraproduktif, jadi nggak efektif. Jadi kembali lagi bahwa feedback negatif itu tetap diperlukan, bukan tidak boleh. Justru malah feedback negatif itu adalah diperlukan untuk perbaikan, ya, untuk improvement, ya, untuk membuat awareness kepada seluruh karyawan, seluruh anggota tim gitu ya, untuk bagaimana bisa menyadari bahwa dia perlu semacam feedback negatif, teguran dalam konteks yang untuk perbaikan ya, sehingga dia bekerja kepada sesuai dengan target perusahaan, sesama perusahaan, dan bekerja profesional. Wah, menarik banget nih Viewers pembahasan kita hari ini. Tapi kita udah sampai di ujung acara nih Pak. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Yunus atas waktunya dan juga udah sharing-sharing nih kepada kita ngebahas tentang negative feedback ini nih. Semoga perbincangan hari ini dan video ini dapat bermanfaat ya untuk viewers semua. Tidak lupa juga saya ingatkan kepada viewers untuk subscribe channel ini dan juga like, komen, dan tentunya jangan lupa menyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Nah, gimana nih videonya viewers? Semoga sudah cukup menginspirasi ya. Oke, nantikan juga tayangan-tayangan selanjutnya dari Preview dengan klik tombol subscribe di bawah dan jangan lupa notification-nya juga supaya nggak ketinggalan video-video terbaru. Oke, see you on the next video. Bye.